Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyanto, salah satu CGP Angkatan 11 Kabupaten Pekalongan. Di sini saya ndak sendiri, tapi ditemani oleh Ibu Nurhayatun. Beliau kepala sekolah SDN 02 Rasak. Nanti yang akan saya wawancarai yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran ya. Oke, kita langsung saja. Assalamualaikum Bu Nurhayatun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pri atas kesempatannya. Bagaimana Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Baik. Tentunya baik ya. Ibu sebagai kepala sekolah ya. Itu sudah berapa tahun Bu untuk menjabat sebagai kepala sekolah? Saya di SDN 02 Kerasa menjabat sebagai kepala sekolah per 20 Juni 2022. Berarti sampai 2024 sudah 2 tahun. 2 tahun ya Bu? Iya. Dalam waktu 2 tahun itu apakah Ibu mempunyai seperti kasus-kasus atau dilema apa yang sudah Ibu alami di SD-nya Ibu? Ya, kalau yang namanya pekerjaan ya Pak, itu ya sering juga ada permasalahan-permasalahan. Iya. Ya termasuk dilema etika, bujukan moral, seperti itu Pak. Oh iya. Kalau selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk kasus-kasus yang ada di SDN 02 Kerasa, terutama tentang dilema etika, saya mengidentifikasinya itu dengan cara yang pertama saya mencari latar belakang permasalahan. Ya, yang kedua yaitu saya akan memperhatikan, maksudnya mempelajari permasalahan itu yang ada. Terus berikutnya saya akan mengambil kesimpulan, oh permasalahan ini ternyata seperti ini. Jadi itu nantinya ketemu ya Bu ya? Iya. Selama ini Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama betul atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Saya mengambil keputusannya yaitu dengan cara pertama musyawarah. Dengan bermusyawarah dengan warga sekolah, dengan guru, nanti akan ada masukan-masukan. Di samping musyawarah, itu juga saya menerima masukan-masukan yang ada. Terus saya juga memperhatikan regulasi yang ada. Karena ini jangan sampai keputusan yang saya ambil itu tidak sesuai dengan peraturan atau aturan yang ada. Kita sesuaikan dengan kesepakatan wali murid atau guru ya. Ya Bu. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu biasa lakukan selama ini? Prosedur yang saya lakukan itu pertama mengumpulkan fakta, Pak. Mengumpulkan fakta-fakta yang ada, terus menyelaraskan pemikiran. Jadi kita kumpulkan fakta-faktanya ya Bu ya. Iya. Ya betul. Hal-hal apa saja yang selama Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Menurut saya yang sangat efektif sekali yaitu saya menerima pendapat dari orang lain, menerima masukan-masukan dari orang lain. Nah berikutnya saya berpikir itu secara jernih Pak. Jadi permasalahan itu saya berpikir secara jernih. Jadi saya mengambil keputusannya itu objektif, bukan subjektif. Berikutnya saya harus sabar dalam pengambilan keputusan sehingga keputusan itu tidak gerusak-gerusuk. Iya. Yang nantinya akan menimbulkan temuan yang sangat baik ya Bu ya. Iya. Hal-hal apa saja Bu yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya itu yaitu menyamakan persepsi. Apabila dalam forum itu, dalam forum diskusi, ada yang berbeda pendapat, itu kita harus menyamakan persepsi terlebih dahulu.
itu merupakan tantangan bagi saya karena dengan persepsi yang sama itu kita mengambil keputusannya juga sejalan. Demikian Pak. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Gini Pak, kalau untuk jadwal itu kondisional. Apabila permasalahan itu harus diputuskan sekarang, berarti kita menyesuaikan kondisi saat itu. Tetapi kalau permasalahan tentang biasanya permasalahan tentang pembelajaran itu ada jadwal Pak. Jadi kita melakukan permasalahan tentang pembelajaran dengan supervisi. Supervisi itu kan ada jadwal, observasi. Nah itu ada jadwal. Di samping itu umpama permasalahan tentang proses pembelajaran, kita bisa melewati tentang komunitas belajar, sharing-sharing dengan teman, itu terjadwal. Tetapi kalau kondisional tentang permasalahan yang lain, nah itu memang tidak terjadwal, kondisional. Berarti pokoknya kita Melihat, bisa menyelesaikan juga ya Bu ya? Iya. Oke Bu. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Untuk seseorang itu ada, yaitu teman sejawat memberi masukan-masukan, Ya. terus atau juga rekan-rekan yang lebih senior yang lebih berpengalaman, atau juga dengan rekan-rekan yang berkompeten tentang dilema etika. Nah itu saya akan meminta pendapat, sharing, akan memberi masukan-masukan pada saya sehingga dalam pengambilan keputusan itu sangat objektif dan sesuai dengan ranah yang ada. Itu ya Bu. Lalu Bu, dari mana atau semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Jadi pengalaman saya dalam mengambil keputusan tentang dilema etika yang saya petik yang pertama adalah kejujuran. Pertama kejujuran, jadi bicara apa adanya, masalahnya apa, kita harus jujur. Yang kedua yaitu komunikasi dua arah. Jadi semuanya harus terbuka, komunikasi dua arah. Yang ketiga musyawarah, jadi harus dimusyawarahkan. Terus yang keempat menerima pendapat dari orang lain. Kita harus menerima pendapat dari orang lain, menerima masukan-masukan. Dan yang terakhir yaitu kita harus berpikir yang jernih. Jadi permasalahan itu benar-benar pure kita ambil keputusannya sesuai. Jadi kita melakukan segala sesuatunya itu harus yang jujur ya, dalam baik di musyawarah atau di forum apapun kita harus melakukan hal yang jujur yang nantinya akan menimbulkan hal-hal yang baik tentunya. Oke, demikian Bu yang saya sampaikan pada Ibu. Kita sampai di sini dulu, dan nanti kita bisa sambung lagi lain waktu ya Bu ya, tentunya ya. Oke Bu, baik, terima kasih Bu atas jawabannya Bu yang telah disampaikan pada saya di sesi wawancara pengambilan keputusan yang berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran ini, yaitu ini adalah merupakan hal yang paling penting dan juga sebagai langkah-langkah untuk menindaklanjuti dilema ya Bu ya. Oke Bu, cukup sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama ya Pak ya. Semoga kita semua dimudahkan segalanya. Ya. Amin. Ciptakan generasi unggul penopang bangsa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyanto, unit kerja SDN 01 Penunjukan. Saya dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Pekalongan. Dan tentunya di sini saya tidak sendiri, tapi ditemani sama Bapak Muhammad Ubaidillah Syeni, itu selaku Kepala Sekolah SDN 01 Penunjukan. Di sini saya akan mewawancarai Pak Ubaidillah, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Baik, kita langsung saja ke sesi wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Supri. Kita langsung saja ya Pak. Ya, langsung saja. Oke. Ada intinya. Selama ini bagaimana Pak Ubed mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baiklah Pak Pri, ini ada pertanyaan dari panjenengan berkaitan tentang dilema etika atau rujukan dari warga tentang moral ya. Bahwa selama ini saya selalu berusaha untuk sedapat mungkin dan sebisa mungkin untuk meningkatkan waspadaan terhadap tanda-tanda adanya dilematika etika di sekolah. Yang tentunya harus saya amati adalah perilaku yang ada pada siswi yang ada di sekolah ini. Karena ada beberapa hal yang mendengarkan laporan tentunya, yang dimana hal itu pasti terjadi di sekolah. Ini pun akan bisa menciptakan lingkungan yang terbuka tentunya ya bagi mereka yang sedianya untuk dapat berkomunikasi ataupun berbicara. Nah, selain itu juga di sini saya melibatkan komponen lain seperti guru, kemudian wali murid dan staf-staf yang ada di sekolah ataupun mitra kerja yang ada di sekolah saya. Dalam hal apa? Untuk mengidentifikasi dan mengatasi sebuah masalah yang terjadi. Nah, dengan cara inilah nanti saya berharap dapat menciptakan lingkungan yang tentunya kondusif, yang aman, dan tentunya bisa menjunjung tinggi nilai-nilai etika yang ada. Demikian Pak. Oke Pak Ubed, lalu bagaimana Pak Ubed menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, betul atau sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Dalam hal pengambilan keputusan ini terutama dalam situasi yang sangat genting misalnya, karena di mana terdapat adanya dua kepentingan yang sama benarnya, ini saya tentunya tidak hanya pribadi saya sendiri yang mengatasi, tetapi melibatkan dari berbagai pihak stakeholder ya, atau yang berkepentingan, sehingga apa? Nanti akan tercipta suasana yang lebih baik yang sifatnya itu saling bantu membantu dalam hal apapun bentuknya. Karena dengan adanya kita saling menggali potensi yang ada, sehingga akan terkombinasi untuk mempertimbangkan sesuatu dari aspek apapun bentuknya ya. Kami juga selalu berpedoman ini Pak Supri pada nilai-nilai di sekolah ya, seperti yang utamanya adalah nilai integritas, dan yang kedua adalah nilai keadilan dan keberagaman. Karena apa? Dalam menyimbangkan berbagai kepentingan tentunya kita harus berusaha mencari solusi ya yang sama-sama dikedepankan bersama, dan tidak hanya menguntungkan terhadap pihak pribadi orang lain saja, tetapi juga memberikan manfaat dampak yang baik terhadap komunitas yang ada di sekolah. Sebagaimana di sini kalau saya kaitkan ini dengan hal-hal tentang adanya penggunaan kaitan sekolah, ini tentunya harus kita libatkan stakeholder yang ada, baik itu terhadap staf, terhadap mitra kerja. Loyalitas kita terbuka, saling transparansi, yang akhirnya dalam hal pengalokasian anggaran apapun bentuknya ini akan menjadi hal yang bagus
bagi kita bersama karena bisa mendukung terhadap proses pembelajaran anak yang tentunya akan berimbas kepada anak-anak pula. Demikian Pak. Oke Pak Obed. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Obed lakukan selama ini? Dalam hal mengambil sebuah keputusan, tentunya saya akan berusaha untuk mengikuti langkah-langkah prosedural yang sifatnya sistematis, ya. Mulai dari kita mengidentifikasi sebuah masalah, mengumpulkan data, kemudian mengambil keputusan untuk memastikan terhadap solusi yang sifatnya relevan, yang efektif, ya. Sehingga apa? Nanti akan terkombinasi dengan baik segala keputusan yang akan kita planningkan, yang akan kita lakukan bersama-sama. Ya, sebagai contoh, ketika menghadapi sebuah penurunan hal-hal tentang kaitan dengan nilai-nilai yang ada pada diri siswa, entah dalam pembelajaran tentang matematika atau lain sebagainya, ini tentunya harus kita mengadakan analisis yang mendalam berkaitan dengan nilai-nilai yang ada pada siswa tentang hal pendidikan, yaitu matematika. Kita konsep bersama, kita pertimbangkan bersama sehingga program dari pendidikan ini melanjutkan pada bimbingan belajar yang tentunya intensif dan sangat baik bagi anak didik kita. Jadi supaya semua apa yang dilakukan itu menjadi yang lebih baik Pak ya? Ya, tentunya ini kita harus konsisten dengan pembelajaran pada anak sehingga anak pun akan lebih bergairah untuk belajar di kemudian hari. Lalu hal-hal apa saja yang selama Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk hal-hal yang berkaitan dengan dilema etika ini memang saya selalu berusaha untuk berpedoman pada nilai-nilai inti sekolah, di mana saya keinginan mengedepankan adanya nilai yang penuh dengan kejujuran dan keadilan, ya. Saya tentunya melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan seperti guru, siswa, orang tua murid untuk dapat bersinergi bersama. Sehingga apa? Nanti dengan adanya kita saling berkonsultasi kepada mitra kerja, kepada siswa dan kepada orang tua wali murid, ini akan kompleks bahasanya, akan menjadikan konsultasi yang lebih baik. Karena apa? Demi nanti terciptanya kekondusifan yang ada pada diri anak yang ada di sekolah. Ya, dengan cara ini pula saya berharap dapat menciptakan lingkungan sekolah yang aman, sekolah yang bagus, yang kondusif, dan tentunya bisa menjunjung tinggi terhadap nilai-nilai moral yang ada. Demikian Pak Wali. Baik Pak Obed. Ya. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ya, dalam hal masalah tantangan memang acap kali terjadi karena pergesekan itu hal yang lumrah terjadi. Nah, salah satu tantangan terbesar dalam mengambil sebuah keputusan dalam hal etika adalah adanya konflik nilai yang mungkin biasa terjadi. Setiap pihak yang terlibat tentunya memiliki perspektif yang berbeda, karena perbedaan ini tentunya akan memberikan hal kesamaan yang ada nanti di depannya. Nah, dengan cara itu kita akan dapat menemukan solusi yang tentunya bisa memuaskan kepada semua pihak yang ada. Ya. Selain itu, informasi yang lengkap, yang akurat, ya, ini juga bisa kita jaga. Dalam artian kalau tidak ada informasi lengkap, tidak ada tekanan waktu yang ada, ini akan menjadi sebuah kendala bagi kita di kemudian hari. Nah, sehingga apa? Dalam hal pengambilan keputusan dengan data yang terbatas dan waktu yang singkat ini, nanti bisa kita berusaha untuk melibatkan berbagai pihak dalam mempertimbangkan sebuah aspek-aspek yang ada dan memilih opsi yang sejalan sehingga nanti bisa mengandung nilai-nilai moral etika dan kepentingan siswa yang lebih baik tentunya. Iya.
Apakah Bapak memiliki sebuah tata kalah atau jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk seperti apa Pak yang Bapak jalankan? Ya, terima kasih Pak Pri untuk pertanyaannya. Memang dalam hal sebuah penyelesaian terhadap dilema kasus yang ada ini tentunya banyak sekali. Apalagi sekarang yang terjadi di sekolah-sekolah ini adanya hal-hal kenakalan remaja, adanya hal-hal mungkin masuknya narkoba, tapi alhamdulillah di SD 01 Grojogan tidak ada. Nah, yang sering terjadi itu kadang ada hal pembulian atau bullying. Nah, ini tentunya harus kita sikapi bersama, ya, dan akan saya segera melakukan tindakan langkah-langkah yang konkret. Di antaranya adalah yang pertama mengumpulkan sebuah informasi. Ya, saya akan berusaha dengan semaksimal mungkin dengan siswa yang mungkin di sini terlibat dalam hal pembulian. Tentu adanya saksi ini juga menjadi bahan utama dan guru untuk memberikan gambaran-gambaran apa yang terjadi yang kemudian bisa kita simpulkan nanti di kemudian harinya. Kemudian yang kedua, saya berusaha untuk bisa melindungi terhadap korban, ya, karena tentunya korban ini akan memberikan rasa trauma yang sangat mendalam, sehingga perlu saya amankan dan saya betul-betul dukung agar anak itu tidak menjadi sebuah beban atau trauma yang berkepanjangan. Kemudian yang ketiga, ini tentunya langkah-langkah yang lebih baik lagi membuat sebuah rencana tindakan, ya. Kita bersama dengan tim, mungkin mitra kerja, mungkin juga adanya bimbingan khusus atau BK, ini kita kerahkan semuanya, ya, untuk bisa memberikan rencana tindakan yang komprehensif, yang sifatnya ini bisa terukur dengan adanya hal tentang perlakuan pembulian ini biar tidak ada di sekolah SD 01 Grojogan. Kemudian yang keempat, langkah yang keempat ini kita berusaha untuk berkomunikasi dengan wali murid. Nah, itu utama sekali. Karena apa? Orang tua murid ini yang sesungguhnya setiap harinya dalam 24 jam ini mungkin 18 jam atau 15 jam ini sering bareng dengan putra-putrinya, ya, sehingga saya perlu menginformasikan kepada orang tua murid tentang anaknya, mungkin apakah dia terlibat, sehingga bisa memberikan dukungan kepada anak tersebut untuk tidak berbuat hal membuli. Dan yang terakhir mungkin langkah yang selanjutnya, yang kelima ini adalah evaluasi. Kita sendiri mungkin mengevaluasi setelah tindakan kita ambil, kita evaluasi, kita berbenah untuk bisa memastikan hal-hal ini bisa teratasi dengan baik dan tidak akan terulang kembali hal pembulian yang ada di SDN 01 Grojogan. Demikian Pak Supri dengan hal tersebut. Selanjutnya Pak, ya, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini membantu dalam pengambilan keputusan tentang kasus dilema etika? Ya, terima kasih untuk kelanjutan Pak Pri. Saya merasa sangat beruntung ini dalam hal ini karena kesulitan tim-tim yang ada di mitra kerja saya untuk bisa saling mensupport. Dengan adanya hal semacam itu memberikan pencerahan dan membantu saya melihat masalah yang terjadi sehingga hal ini bisa kita kondisikan bersama dengan baik, yang kemudian hari bisa kita pertimbangkan untuk hal-hal yang terbaik di kemudian hari. Itu Pak Pri. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu yang terakhir ya Pak, ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Dari pembelajaran ataupun pengalaman yang ada, tentunya dalam hal menghadapi dilema etika, saya betul-betul belajar bahwa nilai-nilai inti sekolah ini menjadi hal-hal yang kompas moral yang terdalam
yang sangat penting, dan ini pun tentunya harus ada kolaborasi dengan berbagai pihak, utamanya dengan mitra kerja, karena mereka sangat membantu pada pribadi saya untuk hal-hal adanya tentang dilema etika yang terjadi. Karena apa? Yang terpenting, saya juga menjadi pentingnya terus mengembangkan diri bagi pribadi saya, juga dengan mitra kerja saya, agar finansial ke depan lebih baik tentunya, dan saya selalu berusaha untuk menempatkan kesejahteraan utamanya kepada siswa sebagai prioritas utama dalam saya memberikan sebuah keputusan yang tentunya saya ambil, dan itu pun menjadi hal yang terbaik di kemudian hari untuk siswa juga kepada mitra kerja saya. Oke Pak Ubaidillah, demikian dari 8 pertanyaan sudah Bapak jawab, dan saya lebih paham, dan saya juga telah mengambil semua apa yang Bapak jawab tadi Pak. Oke, demikian Pak Obed. Terima kasih atas sesi wawancaranya dalam pengambilan keputusan yang kita ambil. Kita bisa sambung lain waktu lagi ya Pak ya. Oke, demikian. Juga terima kasih kepada Pak Supri. Saya mohon maaf kalau tadi memberikan wawancara mungkin banyak hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati Pak Supriyanto, karena memang ini pertimbangan-pertimbangan yang ada yang saya kemukakan mungkin bisa menjadi pembekalan untuk kegiatan Pak Pri di kemudian hari dalam hal menghadapi CGP ke depan ini yang lebih baik tentunya, karena begitulah kita saling berinteraksi, ini penting sekali. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih kembali Pak Obed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergerak bersama